Seringkali kita menggunakan kata hikmat atau wisdom ketika kita berdoa, kita mohon hikmat kepada Tuhan, atau ketika kita menasihati orang supaya kamu lebih berhikmat dalam mengambil keputusan, atau kita berdoa agar mendapat pemimpin negara yang berhikmat, dapat mengatasi krisis-krisis yang sedang terjadi, baik secara nasional ataupun internasional dan sebagainya. Tapi saudara, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hikmat atau wisdom? Saudara, hikmat adalah kemampuan memahami pengetahuan dan menerapkannya dengan tepat. Hikmat adalah kemampuan untuk mengetahui dan menilai tentang baik dan buruk, serta penerapannya secara tepat dalam menilai menilai orang, menilai barang, menilai sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah situasi dan sebagainya. Kemampuan itu disebut hikmat. Hikmat juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun rencana. Jadi seorang yang punya hikmat, dia mampu menyusun rencana yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya apa? Di dalam Alkitab kita tahu Yusuf, ya. Dia mendapatkan hikmat dari Tuhan, mengerti situasinya, dan dia diberikan hikmat untuk merencanakan. Ya. Kayaknya Monik mesti translate juga nih, ada J yang akan masuk ke Marta. Jadi mesti disiapkan juga J, ada masuk. Oke. Nah, saudara, dalam ilmu filsafat, filosofia atau mencintai kebijaksanaan, Aristoteles itu membedakan 3 kata Yunani yang mencerminkan pengetahuan, yaitu episteme, tekne, dan pronesis. Episteme itu adalah hikmat yang mengacu pada jenis pengetahuan tentang fakta atau realitas, yang dalam bahasa Inggris tentu kita tahu disebut dengan knowledge. Dari kata episteme ini, saudara, kita mengenal istilah epistemologi, ya. Berbicara mengenai metodologi ilmu pengetahuan. Nah, tekne itu juga sebetulnya diterjemahkan hikmat juga. Tapi yang mengacu pada apa yang terkadang kita sebut dengan keterampilan teknis, ya. Dari kata ini kita mengenal istilah teknologi. Nah, ini mencerminkan kemampuan untuk mencapai sesuatu dan menghasilkan suatu produk, dan contoh klasiknya, saudara, adalah ya seorang pandai besi, tukang kayu, memiliki keterampilan dari dari kayu bahan dasar kemudian menjadi benda tertentu. Nah, itu butuh hikmat. Dan dalam bahasa Yunani disebut tekne. Sedangkan pronesis ini juga diterjemahkan hikmat, tapi sering diterjemahkan sebagai kebijaksanaan praktis. Itu pronesis, yang mencerminkan keterampilan dalam membuat sebuah pilihan yang bijaksana. Ya, bagi Aristoteles ini adalah landasan penting bagi semua kebijaksanaan lainnya, kebajikan lainnya. Akan tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun kita mendefinisikan kata hikmat atau wisdom, maka pengetahuan itulah yang menjadi dasar untuk memperoleh hikmat. Kalau tidak ada pengetahuannya, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, hanya pertanyaannya adalah, dari manakah pengetahuan itu diperoleh?
apakah pengetahuan itu berasal dari pengamatan kita untuk memahami kebenaran, sehingga atas dasar itu manusia mencari jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Jadi hikmat di sini ditemukan berdasarkan proses pencarian yang dilakukan manusia. Jadi manusia menghadapi masalah, kemudian dia mencari lewat pengetahuan, pengamatan, lalu dia mencari solusi. Nah, saudara-saudara, itu hikmat di sini berdasarkan proses pencarian yang dilakukan oleh manusia. Dan ini yang disebut dengan hikmat dunia. Oke? Nah, saudara, terlepas saudara percaya atau tidak, apakah pengetahuan sebagai hasil pengamatan itu benar atau tidak, yang jelas, saudara, melaluinya manusia berusaha memperoleh hikmat untuk mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Bisa saja pengetahuan itu, pengamatan itu tidak benar, bisa saja. Tapi yang jelas bahwa dia berusaha untuk dari hasil pengamatannya itu mencari solusi, mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Sebagai contoh, saudara, kita kenal istilah local wisdom. Kan suka dengar ya, oh ada local wisdom ya. Local wisdom di suku ini, bangsa ini. Itu selalu didasarkan pada pengalaman konteksnya masing-masing. Dia melihat masalah, kemudian dia mencari jawab dari pengamatan itu, lalu cari solusi dengan local wisdomnya itu. Di berbagai bangsa dan budaya mereka memiliki local wisdomnya masing-masing sesuai dengan konteksnya. Dan mungkin saudara-saudara saya perlu kasih contoh yang lebih konkret. Saudara tahu istilah Feng Shui kan? Feng Shui, wah populer lah. Ini termasuk local wisdom, saudara. Yang dipakai oleh kebudayaan Chinese saat hendak membangun rumah atau membangun usaha dan sebagainya. Pengetahuan dasarnya adalah bahwa unsur angin dan air harus diperhitungkan ketika akan mendesain rumah. Supaya rumah itu sehat, katanya, sehingga penghuninya tidak mudah sakit, dan tentunya bisa bekerja dengan baik. Kalau rumah itu penghuninya sehat semua, bisa bekerja dengan baik, tentu mujur, keuntungan, berkat akan dirasakan. Apakah ini salah? Tidak, sejauh bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun saudara, Feng Shui bisa menjadi salah ketika dibumbui oleh pemahaman mitologi yang di dalamnya terdapat unsur kepercayaan. Misalnya, saudara, rumah itu sebaiknya menghadap ke timur, karena dari sana dewa matahari yang mendatangkan kehidupan. Oh, jadi mulai pakai istilah dewa matahari. Jangan menghadap ke utara, karena dari sanalah jalan naga masuk. Nanti orang yang di rumah itu cepat mati dimakan naga. Nah, itu mulai dibumbui dengan kepercayaan-kepercayaan ini. Itu yang menjadi salah. Pamali seperti ini gampang ditaati, saudara. Ya, pamali kayak begini itu gampang. Orang langsung takut karena ada ancamannya. Takut melanggarnya. Padahal, saudara, secara logika memang rumah yang mendapatkan matahari pagi akan sehat. Sedangkan rumah-rumah di China, saudara, kalau menghadap utara, tidak sehat. Jadi itu tidak berlaku di Indonesia, itu berlaku di China. Kenapa saudara-saudara berlaku di China?
Kalau rumah menghadap ke utara itu tidak sehat, terutama saat musim dingin, karena angin sangat dingin mematikan berhembus dari arah Siberia ke selatan. Jadi bukan naga, saudara. Bukan naga yang makan orang. Tapi karena memang angin dingin yang betul-betul mematikan. Nah ini salah satu contoh dari jutaan local wisdom yang muncul dari hasil pengamatan manusia dan mencari jawab terhadap persoalan-persoalan hidupnya. Namun demikian, saudara, adakah sumber pengetahuan lain yang tidak didasarkan pada pencarian kebenaran oleh manusia, sehingga melaluinya manusia memperoleh hikmat? Tentu ada. Yaitu pengetahuan yang didasarkan pada penyataan atau pewahyuan dari Tuhan. Sehingga hikmat diperoleh sebagai suatu tuntunan ilahi di dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia. Nah, setelah dikasih Tuhan di Alkitab, kata hikmat berasal dari kata Ibrani. Ini kayaknya nggak jalan, Yud. Ya, dari kata Ibrani, hokmah, yang merupakan turunan kata kerja hakam yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Hikmat Allah adalah hikmat yang berasal dari Allah sendiri, sedangkan hikmat manusia adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Jadi ini dibedakan. Alkitab memperlihatkan ini. Hikmat Allah, hikmat yang berasal dari Allah sendiri, yang biasanya disampaikan melalui para nabi. Hikmat manusia adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Jadi Alkitab itu tidak menafikan adanya kedua jenis hikmat ini. Keduanya dibutuhkan. Hikmat Allah, hikmat manusia dibutuhkan. Kalau saudara mempelajari kitab Amsal, kita dapat memahami bahwa banyak kata-kata hikmat Salomo itu didasarkan pada pengamatannya terhadap kehidupan dunia ini secara natural. Misalnya, saudara, kalau baca Amsal 6 ayat 6, Salomo mengatakan begini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak." Atau Amsal 21 ayat 9, "Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar." Nah, ini saudara pengamatan berdasarkan pengalaman hidupnya Salomo atau pengamatan manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa pokok pikiran yang akan kita bahas hari ini adalah wisdom from the Spirit. Untuk mengungkapkan misteri hikmatnya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hikmat Tuhan yang tersembunyi itu tidak dapat diakses oleh manusia yang terbatas dan yang telah jatuh dalam dosa. Betapapun melalui pengamatannya manusia mencari, manusia tidak akan dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu bagaimana kita dapat memperoleh hikmat Tuhan yang tersembunyi ini? Tidak ada cara lain kecuali Tuhan sendiri mengungkapkannya kepada manusia. Dan Tuhan menyingkapkan rahasia hikmat ini dalam dua cara. Yang pertama, saudara, melalui putranya Yesus Kristus, dan kedua dengan mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita melihat semua yang ada di dalam Kristus. Jadi ini penyataan Allah, yang pertama melalui Yesus Kristus, yang kedua adalah dengan mengirim Roh Kudus yang tinggal di hati kita untuk kita bisa melihat atau memahami apa yang yang ada dalam pikiran Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas 3 poin ini. The Father concealed Christ in mystery. The Holy Spirit reveals Christ through preaching.
Dan yang ketiga, we receive Christ by the Holy Spirit alone. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba membahas poin yang pertama ini. Paulus mengawali perikop ini dengan mengatakan di ayat 6 begini. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, mature ya. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudara, pertama-tama perlu dipahami bahwa, ini perlu dicatat, bahwa Paulus itu bukan mau menentang segala hikmat, tidak. Karena banyak juga episteme, tekne, dan pronesis yang dihasilkan oleh perenungan manusia dan berguna bagi peningkatan martabat hidup kemanusiaan. Karena itu, ini bukan soal like and dislike, tapi yang mau Paulus tegaskan di sini adalah bahwa ada hikmat dunia yang memang pada dasarnya salah. Dan khususnya saudara bicara tentang segala upaya yang dilakukan oleh nalar manusia serta imajinasinya dalam pencarian mengenai sesuatu yang ilahi. Yang dilakukan manusia itu salah. Sebaliknya ada hikmat Tuhan. Adalah sesuatu yang harus disingkapkan kepada manusia. Jadi Allah sendiri menyatakannya, membukakannya, revealed. Kayak wahyu, menginspirasi. Itu Allah sendiri yang membukakannya, menyingkapkannya. Nah, di sini saudara, Paulus menolak dengan tegas hikmat zaman ini atau hikmat penguasa-penguasa dunia ini. Yang seringkali melegitimasi kekuasaannya dengan membangun mitologi. Sehingga tercipta pemahaman adanya kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat dan raja atau kaisar dianggap sebagai keturunan dewa atau dewi yang patut disembah. Nah, ini hikmat duniawi yang salah, ini yang Paulus mau tolak. Dan ini jelas terjadi dalam sejarah perjalanan manusia di bangsa manapun. Dan dalam budaya apapun saudara bisa temukan. Secara antropologi, saudara bisa research itu. Di budaya manapun ada pemahaman mitologinya masing-masing. Dan juga mereka yang berkuasa itu melegitimasi kekuasaannya itu dengan mengatakan bahwa saya keturunan dewa. Mau Yunani lah, mau di China lah, mau di Afrika lah, mau di Indonesia pun sama, saudara. Suku-suku dulu itu selalu mengatakan bahwa kami ini keturunan dewa. Dan Paulus katakan itu salah, hikmat dunia yang salah. Dan Paulus menegaskan bahwa penguasa-penguasa dunia ini atau zaman ini akan ditiadakan. Jadi Paulus bukan hanya mau menentang pemikiran-pemikiran filsafat ketuhanan pada zaman itu atau metafisika yang tentu sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, termasuk aliran Gnostik juga. Namun ia sedang berbicara tentang hasil pemikiran manusia secara keseluruhan, mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ketika manusia pertama-tama lebih mengandalkan hikmatnya sendiri dan menolak hikmat Tuhan, manusia lebih mendengarkan apa kata si iblis dan memandang pohon pengetahuan baik dan jahat sebagai sesuatu yang menggiurkan daripada menaati perintah Tuhan. Kejadian 3 ayat 4-6. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu manusia lebih mengandalkan hikmatnya sendiri. Sehingga terjadi peralihan mendasar dari hikmat Tuhan
kepada hikmat manusia, secara fundamental manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Ini titik persoalannya. Dan ini terus berkembang di dalam sejarah peradaban manusia. Mulai dari pemikiran-pemikiran tradisional, sampai kepada aliran-aliran filsafat modern, dan kini postmodern. Nah, saudara dikasih Tuhan, di ayat 7 dan 8, Paulus mulai memperkenalkan hikmat yang diberitakannya demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi saudara-saudara, bahkan yang di bait Allah sendiri pun penguasa-penguasa itu tidak mengenalnya. Saudara perhatikan di sini, Paulus menyebutnya sebagai hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. The wisdom of God in a mystery. Saudara, dulu kami sekeluarga punya acara TV favorit, saudara yang suka ditonton bersama-sama. Nggak tahu, mungkin saudara juga favorit juga program ini. Saudara, Master Chef. Nah, salah satu yang menarik dalam program ini adalah Mystery Box, yang isinya tentang bahan dasar utama yang harus diolah oleh para calon chef itu yang masih tersembunyi. Rahasia, berada di dalam kotak terkunci. Tidak ada satupun peserta yang tahu isinya, apalagi para penonton. Nggak tahu isinya apa. Semua menebak-nebak dalam hati apa kira-kira isinya. Sampai akhirnya juri membuka kunci dan memperlihatkan isinya. Kemudian kameramen tentu akan mengarahkan kameranya pada setiap peserta untuk melihat reaksi wajah mereka. Ada yang terkejut, ada yang bingung sambil berpikir makanan apa yang harus dibikin karena 30 menit. Ada yang langsung tersenyum karena ia telah menduga sebelumnya dan mempersiapkannya dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hanya bisa menduga-duga hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia ini. Dan dalam keberdosaan manusia untuk mengenali Tuhan yang sejati adalah suatu kemustahilan. Dugaan-dugaan itu hanya didasarkan pada pengamatan dan imajinasi manusia yang terbatas dan diselimuti kegelapan, sehingga mengarah pada kesimpulan yang salah. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu hanya bisa dikenali dan dipahami manusia apabila Tuhan sendiri menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan untuk tujuan itulah Paulus menulis surat pertama kepada jemaat di Korintus ini. Untuk meyakinkan jemaat di sana bahwa Yesus Kristus itulah merupakan perwujudan dari misteri hikmat Allah yang disingkapkan, yakni rancangan misi keselamatan Allah bagi umat manusia. Dan rancangan keselamatan di dalam Yesus Kristus ini sudah ada sebelum dunia dijadikan dan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Di sini Paulus sedikit menyinggung tentang predestinasi, saudara. Di mana rancangan itu akan diikuti dengan proses justification, pembenaran, dan sanctification, pengudusan, dan glorification, pemuliaan. Akan tetapi setelah di ayat 8, Paulus menegaskan bahwa tidak ada dari manusia, dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Pertanyaannya, mengapa kehadiran Kristus Yesus sebagai Sang Mesias
bahkan ia adalah inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia ini, tidak dapat dikenali oleh penguasa dunia ini. Apa yang menyebabkan para penguasa itu tidak dapat mengenalinya, bahkan para imam pun tidak? Saudara, dalam perenungan hari ini saya hanya akan menyampaikan 5 alasan yang mudah-mudahan membuka pikiran kita sekalian tentang realitas yang terjadi. Pertama, adanya miskonsepsi mengenai konsep ketuhanan yang sudah berakar di dalam diri manusia secara turun-temurun. Baik dalam bentuk mitologi, di mana kisah-kisah itu dianggap kalau sudah turun-temurun, dianggap sebuah kebenaran. Karena disampaikan oleh orang-orang yang berotoritas. Dianggap punya akses ke dunia para dewa, seperti raja, nabi, imam. Jadi kalau sudah dikatakan oleh mereka, udah pasti benar. Akhirnya miskonsepsi ini terus turun-temurun. Akibatnya saudara, ketika miskonsepsi itu sudah dianggap sebagai suatu kebenaran, lalu ketika diperhadapkan dengan kebenaran yang sejati, yakni Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, maka Yesus Kristus dan Tuhan ini justru dituduh sebagai penghujat. Demikian pula para pengikut Yesus Kristus yang memuliakan dan menyembahnya dituduh sebagai bidat yang memberhalakan manusia. Miskonsepsi ini terjadi dalam banyak hal. Termasuk soal status kehadiran Tuhan yang mulia dan berkuasa. Kalau dia itu Tuhan yang mulia dan berkuasa, nggak mungkin dong dia lahir di kandang domba yang hina. Kalau dia berkuasa, dia mulia, dia kudus, nggak mungkin dong dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Jadi miskonsepsi ini membuat mereka tidak bisa mengenali siapa Yesus ini. Miskonsepsi terhadap tujuan kehadiran dari Sang Mesias. Karena pada saat itu Sang Mesias dipandang akan hadir punya kuasa secara politis. Dan masih banyak contoh miskonsepsi ini. Yang kedua saudara adalah error of reason. Mencoba memahami hal-hal yang bersifat metafisik dengan mengandalkan melulu pada nalar. Coba kita lihat apa yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9 ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini Paulus mengutip Trito Yesaya, pasal 64 ayat 4. Bagian dari nubuatan tentang keselamatan atau pembebasan orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babel. Nah saudara, pada masa itu orang-orang mencari jawab dengan melihat tanda-tanda di langit. Seperti rasi bintang maupun kabar-kabar yang didengar mengenai peperangan maupun bencana dan sebagainya. Namun hikmat Allah tetaplah tersembunyi. Panca indera kita tidak bisa diandalkan untuk mencari dan membuktikannya. Karena itu pengandalan diri pada pembuktian panca indera melulu dan nalar justru membuat manusia tidak dapat mengenali Yesus Kristus sebagai hikmat Allah yang disingkapkan kepada manusia. Karena rasanya tidak cocok dengan akal sehat kita, enggak cocok dengan nalar kita, tidak cocok dengan apa yang dilihat dengan panca indera kita. Yang ketiga, saudara, jabatan atau kekuasaan yang membutakan manusia. Sehingga tidak mengenali pernyataan kebenaran dari Tuhan yang sejati.
Karena kehadirannya dianggap mengancam status quo. Tentu saudara ingat kisah bagaimana Raja Herodes Agung berusaha untuk membunuh bayi Yesus di Bethlehem. Bukankah Yesus sebagai rabi yang banyak pengikutnya juga dianggap mengancam otoritas para imam di Bait Suci Yerusalem? Ketika Paulus memberitakan kebenaran hikmat Allah di kota Filipi, penguasa dan pengusaha patung di sana merasa terancam, sehingga Paulus ditangkap, didera, dan dipenjara. Demikian pula respon serupa dialami kota-kota lain, termasuk di Korintus, di mana surat Paulus ini dialamatkan. Jadi saudara-saudara, posisi or power seringkali membutakan orang melihat kebenaran yang sejati. Dan alasan yang keempat, saudara, yakni memang kita sedang menghadapi peperangan rohani. Kuasa kegelapan selalu berusaha untuk menentang otoritas Tuhan yang sejati untuk bisa berlaku di muka bumi. Iblis berusaha menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan yang menyingkapkan hikmat Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun kuasa iblis sengat maut telah dikalahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut, namun iblis masih terus berusaha menyesatkan orang-orang melalui para nabi palsu yang disebar di seluruh dunia, bahkan menyusup ke dalam gereja-gereja untuk membawa perpecahan dan penyesatan ajaran. Tujuannya tidak lain, agar semakin banyak orang yang menjadi pengikut-pengikut pangeran kegelapan ini, the Prince of Darkness. Saudara, beberapa hari lalu saya posting video di FABC Fathers WhatsApp group ya. Presbyterian pastor preaches the most demonic sermon, yang jauh dari ajaran Alkitab sebagai kanonnya atau standar untuk mengukur kebenaran. Pengkhotbah perempuan ini, saudara, menggunakan nama Yesus dengan mengatakan bahwa kalau Yesus Kristus hadir saat ini, pasti dia akan mendukung ibu-ibu untuk aborsi. Bahkan dia sendiri, si pengkhotbah, melakukan aborsi beberapa kali. Karena ia sudah punya 4 anak. Dan masih banyak statement-statement dia yang menyesatkan. Di video lain saya memperlihatkan seorang pastor gay dengan dandanan yang menor, dengan isi khotbah yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ini suatu kebalikan yang terjadi. Bukankah Alkitab adalah hikmat Allah yang sudah disingkapkan supaya orang bisa membaca dan dituntun pada kebenaran yang sejati? Tapi justru saat ini banyak serigala-serigala berbulu domba menyusup ke dalam gereja untuk menutupi hikmat Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus ini dan menggantinya dengan hikmat dunia yang menyesatkan. Alasan yang kelima, saudara, manusia lebih suka hidup di dalam daging daripada hidup menurut roh. Saudara, di akhir zaman ini godaan terbesar yang dihadapi orang-orang percaya adalah daya tarik hidup kedagingan yang membuat kita lebih suka hidup di dalam dunia ini daripada merindukan berjumpa dengan Tuhan di sorga. Pikiran kita dibuat picik dan sempit, hanya tertuju pada kenikmatan sesaat, tetapi tidak menyadari akan adanya hukuman yang kekal. Kalaupun tidak se-ekstrim penyesatan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi menyampaikan pengajaran yang cenderung legalistik, juga sama salahnya.
Orang-orang didorong untuk menaati aturan-aturan secara harfiah tanpa memahami makna dan tujuannya. Akibatnya perilaku saleh itu dilakukan hanya karena suatu adat istiadat, bukan didasarkan atas motivasi yang benar, yakni sebagai ekspresi mengasihi Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan raga kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, akan datang waktunya orang-orang akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau di gunung itu, bukan juga di Yerusalem, tetapi penyembah-penyembah Bapa yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita akan lihat poin yang kedua, saudara. The Holy Spirit reveals Christ through preaching. Nah, saudara, saya akan bacakan langsung ayat 10 sampai 13, saudara. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, saudara, perhatikan di ayat ini, melalui rohnya, kini Tuhan menyingkapkan hikmatnya yang tersembunyi dalam kekekalan sejak purbakala. Mungkin pertanyaannya adalah, siapakah roh itu dan apa yang membuat dia memenuhi syarat untuk mengungkapkan hikmat Allah? Saudara, ketika saya berkhotbah dalam bahasa Indonesia, maka ada translator ke dalam bahasa Inggris bagi mereka yang hanya mengerti bahasa Inggris, seperti hari ini dilakukan oleh Monique. Kadang-kala penerjemahan dilakukan oleh Hadi. Dulu Koeng Han juga ikut membantu menerjemahkan. Kadang-kala sesekali Yudi juga membantu. Monique kadang-kadang kalau ada kesempatan menanyakan kata yang tepat untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Tapi di atas semua karunia menerjemahkan ini, tentu kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun dan menginspirasi agar pesan khotbah yang mau disampaikan tepat dan benar. Terutama untuk pengkhotbah itu sendiri. Memohon agar Roh Kudus menuntun sehingga pemberitaan firman Tuhan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan itu sendiri bagi kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita memerlukan seorang penerjemah. Kita membutuhkan seseorang yang dapat secara resmi menyatakan kepada Anda bahwa inilah yang dibicarakan. Jika tidak, maka misteri akan tetap menjadi rahasia. Apa yang Paulus katakan adalah bahwa Roh Kudus adalah penafsir yang berotoritas. Untuk tujuan itu, rencana Allah dan nasihat Allah dinyatakan melalui dia. Perhatikan di ayat yang ke-10, saudara. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh telah menyelidiki roh Allah secara menyeluruh sehingga Roh Kudus bahkan mengetahui kedalaman hati dan pikiran Tuhan. Artinya, Roh Kudus adalah roh yang dapat menyelidiki hal-hal yang tidak dapat diselidiki manusia. Karena itu Roh Kudus itu pastilah bersifat ilahi.
Karena hanya roh Tuhan yang dapat mengetahui hal-hal yang mendalam tentang dirinya, bukan? Karena itu dikatakan di ayat yang ke-11, saudara, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Poin yang hendak Paulus katakan di sini sederhana saja, seperti halnya diri kita. Anda mengetahui, saudara mengetahui pikiran saudara. Roh di dalam diri saudara mengetahui pikiran saudara. Saudara tidak dapat menipu diri kita sendiri tentang apa yang ada dalam pikiran saudara dan mengapa saudara melakukan hal ini dan hal itu. Mungkin saudara bisa menampilkan wajah sukacita dan mengucapkan selamat atas keberhasilan orang lain supaya orang tidak melihat bahwa sesungguhnya Anda sedang kesal dan iri di dalam hati. Tapi roh menyelidiki hati. Ia senantiasa jujur dan tahu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita, bukan? Roh selalu jujur dan menyingkapkan apa yang benar. Walaupun kita bisa berpenampilan berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksud Paulus tentang roh Allah, roh yang ada di dalam Tuhan, roh Bapa dan Anak. Roh inilah penerjemah yang berotoritas untuk membawa dan menyatakan kepada kita hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Dan roh itulah yang tinggal di setiap hati orang percaya. Roh itulah yang Tuhan Yesus nyatakan di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara dikasih Tuhan, coba perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat 12 dan 13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saudara, pemberitaan firman melalui khotbah adalah metode yang unik yang diperintahkan Allah sebagai bagian dari metode pengajaran yang telah ditetapkannya untuk menyingkapkan tentang rencana keselamatan Allah supaya dapat dinyatakan kepada dunia. Saat ini saudara dapat mendengarkannya baik secara in person, saat ini saudara hadir di gereja, bersekutu dengan saudara seiman, berdiskusi juga dalam spiritual cohort, atau Bible study, small group Bible study, atau setiap pagi dan malam mendengarkan refleksi. Bahkan di zaman ini kita bisa menemukan berbagai konten-konten menarik bercampur baur antara yang benar dan yang menyesatkan lewat berbagai media. Hanya kita memang perlu filter yang baik untuk mengerti mana konten yang kita baca atau dengar yang bisa memberikan pertumbuhan rohani atau tidak. Poin yang ketiga, saudara, we receive Christ by the Holy Spirit alone. Saya akan bacakan 3 ayat yang terakhir, yaitu ayat 14 sampai 16, saudara. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu.
tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, but we have the mind of Christ. Saudara membaca ayat 14, seolah Paulus mau mengatakan bahwa kemampuan untuk membedakan hal-hal rohani itu seperti indera keenam. Tapi ini bukan trik sulap atau akrobatik yang suka kita tonton di acara American Got Talent, juga bukan trik ilusionis ala David Copperfield, saudara. Alkitab mengatakan kita mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Kita diberi Roh Kudus untuk memberi kita pemahaman rohani terhadap hal-hal rohani yang berasal dari Allah. Inilah yang Paulus tegaskan bahwa Tuhan itu menganugerahkan kepadanya pikiran Kristus, the mind of Christ, sehingga melaluinya kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Roma 8 ayat 29, atau di dalam Kolose 3 ayat 10 bahwa kita yang telah mengalami proses menjadi manusia baru itu terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, saudara, Paulus mengkontraskan manusia rohani dengan manusia duniawi. Seperti yang dinyatakan di ayat 14 ini, bahwa manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saudara, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu hanya bisa diakses oleh manusia yang telah mengalami pembaharuan akal budi. Ia tidak lagi mencari kebenaran dengan hanya mengandalkan panca indera dan nalarnya saja, melainkan pada roh yang berasal dari Allah. Nah, saudara, menarik dalam perjalanan hidup Paulus, dalam perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah naik ke sorga, ketika dia dalam perjalanan ke Damsik, itu betul-betul mengubah diri Paulus secara radikal, menjadi manusia baru. Dan Roh Kudus berkuasa atas dirinya sehingga ia mengerti pikiran Kristus. Dan dia dapat menyampaikan pengajaran-pengajarannya lewat khotbah dan tulisan. Kita bersyukur saudara untuk karya Paulus yang sangat menolong kita. Dan kita mendapatkan warisan yang luar biasa di dalam kitab perjanjian baru itu. Dan Paulus tidak lagi mengandalkan diri pada mata jasmaninya, melainkan pada mata rohani yang telah dicelikkan, sehingga pengajarannya dapat dipercaya, karena Roh Kuduslah yang mengilhami dia. Nah, saudara, apa yang disampaikan Paulus mengenai hikmat Allah ini yang disingkapkan itu bukan seperti orang asal ngomong, atau seperti seorang tuli yang dimintai penjelasan tentang bagaimana menurut kamu konser karya Mozart. Ya kita nggak bisa percaya, orang dia nggak bisa dengar, gitu kan. Juga bukan seperti seorang yang buta yang ditanya pendapatnya tentang bagaimana menurut kamu lukisan Mona Lisa itu. Nggak bisa dikasih pendapatnya, walaupun dia bisa aja berpendapat ngoceh. Tapi dia nggak melihat bagaimana dia bisa berpendapat. Saudara, walaupun kita memang menyadari bahwa kita ini masih mengenakan tubuh duniawi dalam segala keterbatasannya, tetapi saudara percayalah bahwa Roh Kudus yang ada pada saudara itu akan membantu saudara di dalam setiap kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Saudara, suatu hari ada seorang yang bertanya kepada saya. Lagi naik mobil, bertanya sama saya, "Pastor, apa enggak riskan
membiarkan jemaat awam menyampaikan refleksi waktu BATP atau waktu Bible Reading and Reflection malam hari. Nanti takut salah dan menyesatkan orang lain. Apa enggak sebaiknya mereka yang telah belajar di seminari? Juga untuk guru-guru sekolah minggu, mereka mengajarkan sesuatu yang akan menjadi dasar bagi kehidupan rohani anak-anak. Bukankah mereka ini, anak-anak ini seperti tabula rasa atau kertas putih kosong, dan guru-guru sekolah minggu mulai menuliskan di atas kertas itu, dan itulah yang akan melekat di dalam hati dan pikiran anak-anak sepanjang hidupnya. Lalu saya menjawab, yep, tentu itu sangat penting, tapi kalau kita hanya mengandalkan sekolah seminari sebagai satu-satunya cara yang berotoritas dalam menyampaikan firman Tuhan, kayaknya 12 murid Yesus gak ada yang sekolah seminari. Hanya Paulus yang punya pendidikan khusus di bawah bimbingan Profesor Gamaliel, dan memang secara khusus Tuhan pilih dan panggil untuk menjadi rasul, dan karya-karyanya menjadi 2/3 perjanjian baru. Tapi Paulus pun mendasarkan pemahamannya pada 4 Injil yang semuanya ditulis bukan oleh teolog, tapi oleh murid-murid Yesus yang telah mengalami curahan Roh Kudus. Jadi di sini tokoh utamanya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama itu tetap berkarya sampai saat ini di dalam diri setiap kita. Saudara, salah satu keunikan pengajaran ditekankan dalam gereja baptis adalah kita berpegang teguh pada apa yang ditulis di dalam Alkitab. Sangat konservatif gereja baptis. Maka kita juga yakin tentang the priesthood of believers. Setiap kita, saudara dan saya adalah imam satu terhadap yang lain. Dan khususnya imam bagi dunia ini. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan dan memperlengkapi saudara untuk bisa menjalankan fungsi dan peran saudara sebagai imamat yang rajani atau the royal priesthood, 1 Petrus 2 ayat 9. Memang kita yang telah menerima tugas panggilan sebagai imamat yang rajani ini, tentu kita harus bertanggung jawab. Dan tidak serta-merta, mentang-mentang ada Roh Kudus, lantas kita tidak perlu membaca Alkitab, tidak perlu membaca buku-buku rohani, tidak perlu ikut Bible study, tidak perlu diskusi bersama-sama. Justru karena kita tahu bahwa tugas ini perlu tanggung jawab yang besar, karena menyangkut masa depan hidup seseorang, marilah kita sama-sama tekun belajar dan tunduk pada otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Itu menjadi kanon, standar yang perlu kita pegang teguh ketika kita mau menyampaikan refleksi. Dan refleksi itu siapkan dengan baik-baik sebelumnya. Jangan mendadak, aduh saya tugas nih, langsung aja buka tat, langsung peng ngomong. Ngaco memang. Tapi itu menunjukkan bahwa saudara tidak bertanggung jawab. Tapi saudara-saudara, jangan mengatakan bahwa kalau sudah ada Roh Kudus, bisa langsung keluar begitu aja. Enggak, saudara-saudara, kita perlu sama-sama belajar, sama-sama belajar. Tapi sebaliknya juga jangan mengatakan bahwa nanti saya nggak bisa. Saudara-saudara, priesthood of believer, kita semua adalah sama-sama imam. Dan kita perlu belajar sama-sama dan saling menggembalakan seorang dengan yang lain. Memang ada orang yang diberikan tanggung jawab khusus dengan sekolah teologi, dengan sekolah seminari khusus, tentu untuk membimbing kita sekalian, supaya kita sama-sama bertumbuh. Baik saudara-saudara, sebagai conclusion, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ringkasan dari apa yang telah kita bahas hari ini, pada pokoknya Paulus hendak mengemukakan tentang hikmat yang benar mengenai pengenalan kita terhadap Tuhan yang sejati.
bukanlah berasal dari hikmat dunia. Sekalipun disampaikan oleh orang-orang yang menganggap dirinya berotoritas. Malahan saudara seringkali justru karena beberapa alasan yang saya sudah sebutkan tadi di atas, penguasa-penguasa dunia ini menjadi penghambat bagi pemberitaan hikmat Allah yang sudah disingkapkan di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Saudara, dalam perikop yang kita baca hari ini, pada intinya ada 3 pokok pikiran utama yang Paulus mau nyatakan. The Father concealed Christ in mystery, the Holy Spirit revealed Christ through preaching, dan we receive Christ by the Holy Spirit alone. Namun yang terutama saudara perlu kita camkan di dalam hati dan pikiran kita, yaitu peran Roh Kudus yang sentral dalam proses penyingkapan hikmat Allah ini. Dan kita hanya mengaku percaya dan menerima iman karena Roh Kudus yang membuat kita bertobat dan mengaku percaya. Dan setelah Roh Kudus tinggal di setiap hati kita dan menjadikan tubuh kita ini sebagai baitnya yang kudus, maka kita terus-menerus mengalami proses pembaharuan menjadi serupa dengan gambar Khaliknya. Pembaharuan akal budi terus diperlengkapi. Tujuannya apa saudara? Supaya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai duta-duta Kristus, imamat yang rajani. Dalam kehidupan bersama sebagai persekutuan orang percaya, Yakobus pun memberikan nasihat saudara yang senada dengan Paulus. Yang membedakan antara orang-orang yang memperoleh hikmat dari atas dengan orang-orang yang mendapatkan hikmat dari dunia. Saya mau menutup khotbah ini saudara dengan nasihat dari Yakobus. Yakobus saudara Kristus ya. Yang tentunya ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saudara ya. Dikatakan dalam Yakobus 3:13-18 demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran roh yang ada pada saudara, itu jujur. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan kalau ada iri hati dan pementingan diri sendiri. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong saudara sekalian. Amin.